Baik, masuk kepada pertanyaan yang pertama, yaitu kita bacakan terlebih dahulu redaksinya. Tangan luka mengeluarkan darah, batalkah wudhunya? Nah, jadi ini pertanyaannya terkait dengan seseorang yang memang bisa dikatakan dalam kondisi sudah suci dari hadas, ya, apakah hadas besar atau hadas kecil. Artinya status pada dirinya hakikatnya sudah siap untuk bisa mendirikan ibadah sholat. Namun yang menjadi masalah adalah kemudian tangannya luka dan mengeluarkan darah. Padahal kita tahu bahwasannya darah adalah benda najis yang tentunya sholat itu diantara syaratnya adalah suci dari najis. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan lukanya tangan atau yang tadi kemudian keluar darah itu bisa membatalkan wudhu yang sudah dilakukan. Nah, jadi ini bisa dikatakan penjelasan dari pertanyaan tadi, ya. Nah, maka jawabnya adalah pada hakikatnya setelah para ulama sepakat bahwasannya darah adalah benda najis, hanya saja sekedar darah tersebut keluar dari tubuh kita sebagai orang yang sebelumnya dalam kondisi suci, apakah itu membatalkan wudhu atau tidak, maka ada hal yang disepakati dan ada hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Pertama, para ulama sepakat jika darah yang najis itu keluar dari kemaluan, maka di sini para ulama sepakat bahwasanya hal itu bisa membatalkan wudhunya. Artinya dia mesti setelah tentunya membersihkan darah tersebut dari kemaluannya, kemudian dia mengulangi wudhunya. Nah, pada titik ini disepakati. Namun jika kemudian najis darah tersebut keluar dari selain kemaluannya, misalnya tadi yang disebutkan tangannya luka, kemudian darah keluar, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah wudhunya itu batal atau tidak. Ya, tentunya setelah mereka juga umumnya sepakat darah itu najis dan harus dibersihkan. Ya, maka jawabnya adalah ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yaitu dari kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i. Mereka mengatakan bahwasanya keluarnya darah dari selain kemaluan seperti tangan, kaki, tubuh kita dan seterusnya ini tidaklah membatalkan wudhu. Meskipun mereka juga sepakat harus dibersihkan darah tersebut dari tubuh kita karena merupakan salah satu syarat di antara syarat ibadah sholat itu sah. Hanya saja kalau darah itu keluar dari selain kemaluan, dia tidak menyebabkan hadas, artinya tidak menyebabkan harusnya mengulangi wudhu yang sudah dilakukan. Nah, dalam hal ini mereka mendasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Baihaqi bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan ihtajaman Nabi SAW, Rasul pernah berbekam dalam arti mengeluarkan darah dari tubuhnya, dari punggungnya, dari kakinya, dari tangannya dan seterusnya. Fasalla walam yatawadda walam yazid ala ghasli mahajimihi. Nah, setelah Nabi berbekam, lantas kemudian Nabi SAW langsung mendirikan ibadah sholat dan tidak disebutkan dalam hadis tersebut walam yatawadda, dan tidak mengulangi wudhunya. Maka ini menjadi dasar bagi mereka bahwasanya mengeluarkan darah dari tubuh melalui proses apapun, apakah itu karena luka ataupun karena berbekam dan seterusnya, tidaklah membatalkan wudhu. Bahkan Nabi kemudian langsung sholat, tapi dengan syarat walam yazid ala ghasli mahajimihi. Namun sebelum beliau sholat, kemudian beliau hanya membersihkan sisa-sisa darah yang menempel pada tubuhnya setelah proses penghijamahan tadi atau pembekaman tadi. Nah, inilah hadis yang dijadikan dasar oleh mazhab Maliki dan Syafi'i akan tidak batalnya wudhu karena sebab mengeluarkan darah dari selain kemaluan. Nah, sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Nah, dalam hal ini mereka mengatakan bahwasanya keluarnya darah yang najis dari tubuh meskipun itu bukan dari kemaluan termasuk membatalkan wudhu. Nah, hal ini mereka dasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qa'a aw qalas falyansarif wal yatawadda." Kata Nabi SAW, barang siapa dia mengeluarkan darah dari hidungnya, mimisan, maka Nabi SAW falyansarif wal yatawadda, dan itu terjadi ketika dia sholat, maka hendaknya dia keluar dari ibadah sholatnya, artinya tidak melanjutkan sholatnya, wal yatawadda, nah, lalu kemudian mengulangi wudhunya. Nah, hadis ini kata mereka mengisyaratkan bahwasanya keluarnya darah dari hidung, tentunya dalam hal ini bukan kemaluan, itu juga termasuk membatalkan wudhu karena Nabi perintahkan untuk mengulangi wudhunya. Nah, inilah dua pendapat di kalangan para ulama, dan ada satu cerita masyhur yang diceritakan oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dalam kitabnya Al-Insaf fi bayani asbabil ikhtilaf, bahwa memang pernah terjadi perbedaan pendapat antara Harun ar-Rasyid yang saat itu merupakan khalifah dari Bani Abbasiyah dengan qadhinya, dengan hakim agungnya yang saat itu dijabat oleh Imam Abu Yusuf, murid dari Abu Hanifah. Dan kita tahu Abu Yusuf bermadzhab Hanafi. Maka perdebatan itu muncul gara-gara
Harun ar-Rasyid mengikuti pendapat mazhab Maliki yang berbekam tidak membatalkan sholat, sedangkan hakimnya yang bermadzhab Hanafi yaitu Abu Yusuf berpendapat bahwa berbekam termasuk membatalkan sholat. Nah, cerita yang unik adalah ketika mereka sholat berjamaah, Abu Yusuf tidak mengetahui bahwa Harun ar-Rasyid ini sebelum menjadi imam sholat, beliau sebelumnya berbekam. Maka kemudian murid-muridnya bertanya kepada beliau dan beliau mengisyaratkan bahwasanya sholat makmum yang tidak mengetahui bahwasanya imamnya itu berbekam sebelumnya tetap dianggap sah. Artinya secara perbedaan masih ada, tapi dalam menyikapi perbedaan itu Imam Abu Yusuf memberikan contoh untuk kita tidak mempersoalkan perbedaan pendapat meskipun sampai pada batas itu dinilai sebagai pembatal selama masih dalam wilayah khilafiyah. Nah, inilah dua pendapat di kalangan para ulama tentang masalah darah yang keluar karena luka. Maliki dan Syafi'i mengatakan tidak batal, sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab.